Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai tadarus kita pada hari ini, pertama-tama Karuli mau mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak sekalian atau kepada siapapun yang mendengar dan menyaksikan video ini, karena pada video sebelumnya Karuli melewatkan satu ayat di dalam surat Al-Falaq, yaitu ayat 3, karena adanya banyak gangguan saat proses syuting kemarin, sehingga itu membuat konsentrasi dan fokus Karuli sedikit terganggu. Untuk itu Karuli sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Mudah-mudahan kejadian tersebut tidak terulang kembali. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan tadarus kita. Kemarin kita sudah belajar dari surat Al-Ma'un sampai dengan surat Al-Fil. Dan hari ini kita akan ulang dulu bacaannya dari surat Al-Ma'un sampai dengan Al-Fil. Baru kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya atau surat berikutnya, yaitu surat Al-Humazah. Kita baca dulu dari surat Al-Ma'un ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Anak-anak, setelah kita tadarus dari surat Al-Ma'un sampai dengan surat Al-Fil, kita lanjutkan kepada surat berikutnya, yaitu surat Al-Humazah. Kita baca dulu bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke surat berikutnya, kita bahas dulu di mana letak biasanya kita keliru dalam membaca surat Al-Humazah. Di ayat 1 ada huruf zai, dan itu kita harus berikan bacaan huruf zai yang sempurna. Jangan dibaca selain dengan huruf zai. Wailul likulli humazatil lumazah. Tidak boleh dibaca dengan huruf jim misalnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu keliru, karena yang benar adalah bacaannya wailul likulli humazatil lumazah, menggunakan huruf zai. Berikutnya di ayat 2 ada satu bacaan yang harus kita tahan, yaitu pada kalimat alladzi jama'a malan lau. Hukumnya adalah idgham bigunnah karena ada tanwin menghadapi huruf waw. Berikutnya di ayat 3 ada bacaan yang ditahan juga. Kemarin Karuli sudah jelaskan juga, ada pada surat Al-Kautsar, yaitu nun bertasydid. Ketika ada nun bertasydid dimanapun dia berada, baik di awal ayat, di tengah ayat, ataupun bahkan di akhir ayat, tetap bacaannya harus ditahan dengan gunnah, boleh 2 harokat atau 3 harokat. Yahsabu anna lahu dibaca panjang. Kemarin Karuli juga sudah jelaskan pada video-video sebelumnya, ketika ada huruf di dalam Al-Quran dan dia memiliki tanda atau simbol bendera di atas huruf tersebut, maka bacaannya harus dibaca panjang 5 atau 6 harokat. Annama lahu akhladah. Itu ayat 3. Selanjutnya kita ke ayat 4. Ada bacaan yang ditahan, ada 2 yang ditahan. Kalla la yum. Hukumnya iklab. Ada nun mati bertemu dengan huruf ba, maka bacaannya ditahan. Kalla la yum badan. Ditahan lagi karena ada nun bertasydid. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kita ke ayat 5. Wa ma, ada bendera lagi.
adraka mal hutamah. Kita ke ayat 6. Narullahil muqadah. Biasanya anak-anak suka membaca akhir ayat 6 dengan kalimat narullahil muqadah, bukan muqadah. Bacaannya tidak perlu disentak karena bacaannya panjang, yaitu hukum mad tabi'i atau mad asli. Narullahil muqadah. Muqadah. Bacaannya 2 harokat panjangnya. Kita harus berikan panjang tersebut supaya bacaan kita sempurna. Narullahil muqadah. Jadi bacaan ayat 6 surat Al-Humazah tidak disentak. Selanjutnya di ayat ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah. Ada bacaan yang agak sulit karena ada 2 huruf ain yang berdekatan, beriringan, sehingga kita dalam pengucapannya harus betul-betul hati-hati agar bacaan yang kita baca sempurna sesuai dengan huruf yang ada pada ayat tersebut. Contohnya yaitu ada di dalam surat Al-Humazah ayat ke-7. Ada 2 huruf ain yang beriringan. Kita bacanya pelan-pelan. Dengarkan dulu, Karuli akan contohkan. Allati tattali'u 'alal afidah. Tattali'u 'alal afidah. Tidak usah terburu-buru, yang penting bacaan kita walaupun pelan tapi benar. Kemudian di ayat 8, innaha, ada nun bertasydid lagi. Innaha alaihim. Alaihim juga ditahan karena ada mim mati bertemu dengan mim. Hukumnya adalah idgham mutamasilain atau kita kenal dengan idgham mimi. Innaha alaihim muqsadah. Nah, di ayat 8 inilah baru akhir ayatnya boleh kita sentak karena ada huruf hamzah yang sukun atau hamzah mati. Innaha alaihim muqsadah. Hati-hati, kita jangan tertukar bacaan akhir ayat 6 dan akhir ayat 8. Selanjutnya, ayat terakhir kita akan baca fi amadim mumaddadah. Di ayat terakhir juga ada huruf yang harus ditahan bacaannya, yaitu tanwin bertemu dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham bigunnah. Jadi bacaannya harus kita tahan. Ingat, ketika ada bacaan gunnah, kita menahannya 2 atau 3 harokat, itu diperbolehkan. Selanjutnya kita akan baca bersama-sama surat Al-Asr, dimulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di surat Al-Asr ini ada banyak cara yang bisa kita baca, baik itu di waqaf maupun di wasol. Untuk ayat 1, kalau kita waqaf, kita berhenti, maka bacaannya wal 'ashr. Wal 'ashr. Ri-nya jangan dibaca.
Begitupun ketika kita mau menyambung ayat dari ayat 1 ke ayat 2, diwasol, disambung, maka bacaan ayat 1, ri-nya harus dibaca pendek. Contohnya adalah wal asri'in, wal asri'in. Ri-nya dibaca pendek. Wal asri'in innal insana lafi khus. Ya, ketika baca ayat 2 di akhirnya juga rinnya jangan dibaca, bukan khusrin, tetapi khus. Dan tidak perlu kita baca khusr. Biasanya anak-anak suka baca wal asr. Innal insana lafi khusr. Nah, itu tidak perlu karena huruf sin di ayat kedua atau huruf shod di ayat pertama itu bukan merupakan huruf qalqalah. Jadi tidak boleh dipantulkan. Maka bacaan yang tepat adalah wal asr. Innal insana lafi khus. Cukup lidah kita ketika di akhir ayat tersebut kita berhenti. Lidah kita seperti mengucapkan huruf ro tapi tidak terdengar huruf ro-nya. Tidak perlu dibunyikan, hanya saja lidah kita mengucapkan makhraj huruf ro. Tetapi ingat sekali lagi tidak usah dibunyikan atau tidak usah dibaca ro-nya. Karuli ulang sekali lagi. Wal aus innal insana lafi khus. Jadi lidah kita mengucapkan huruf ro hanya saja tidak sampai berbunyi atau mengeluarkan suara. Cukup makhrajnya saja kita gunakan oleh lidah kita. Selanjutnya di ayat ketiga, illalladzina amanu wa amilus shod. Ada huruf shod dan dia punya tasydid. Ingat kemarin sudah kita bahas, kita praktekkan sekarang. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq. Kebanyakan dari kita kesalahan membacanya adalah wa tawasaw bil, tetapi kita bacanya wa tawasaw bil. Bukan saubil, tetapi saubil. Pakai huruf sod, bukan pakai huruf sin. Jadi bunyinya saubil, bukan saubil. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq. Ketika kita berhenti di situ, maka qafnya harus qalqalah. Dan qalqalahnya kemarin sudah juga seperti surat Al-Lahab ayat pertama. Karena di huruf qaf tersebut ada tasydid, maka qalqalahnya kita tahan dulu sejenak. Kita baca delay, kita bacanya setelah penekanan baru keluarkan huruf qalqalahnya. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq. Lalu yang terakhir wa tawasaw bis sabr. Sama, wa tawasaw bukan wa tawasaw. Bukan pakai sin tetapi pakai shod. Lalu di akhir ayatnya wa tawasaw bis sabr. Sabr. Kenapa ro-nya terdengar sekarang sementara ayat 1 dan ayat 2 itu tidak terdengar? Di ayat terakhir ini ada sebelum huruf ro ada huruf ba. Huruf ba itu punya sifat qalqalah.
Sehingga ketika kita mengkolkolahkan huruf ba, maka makhraj ro yang ada di akhir ikut terdengar. Kita ulang lagi. Watawasau bis sabr. 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 Oke. Itu bedanya ayat ketiga dengan ayat pertama atau dengan ayat kedua. Jadi bacaan yang kita baca di ayat ketiga boleh berhenti di bil haqqo. Selanjutnya dilanjutkan watawasau bis sabr. Atau mau mengulang lagi dari watawa yang pertama boleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ketika kita sambung, maka bunyinya bukan haqqo, bukan waqaf, tapi wasol disambung. Haqqi watawa, haqqi watawa, ki-nya dibaca pendek. Ingat ayat 1 ketika diwasol ri-nya dibaca pendek. Ayat ketiga ketika diwasol pun bil haqqi watawa, ki-nya juga dibaca pendek. Itulah bacaan surat Al-Asr. Kita cukupkan dulu anak-anak, kita baca Shadaqallahul Azim bersama-sama. Shadaqallahul Azim. Walaupun hari ini baru menambah 2 surat, tidak apa-apa, kita sedikit-sedikit, pelan-pelan. Yang penting kita mau mendengarkan dengan seksama, kita mau belajar, mudah-mudahan walaupun sedikit, nanti bisa kita terapkan dalam bacaan Al-Quran kita sehari-hari. Karuli harus akhirkan karena di sini cuacanya hujan dan sehingga membuat audio yang kalian dengar itu terasa sangat bising dan tidak enak di kuping kalian. Jadi Karuli juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika kalian mendengarkan dan menonton video ini terdengar suara-suara audio yang kurang enak didengar, itu karena keadaan di sekitar Karuli yang saat ini memang sangat bising sekali. Terima kasih anak-anak, semangat lagi belajarnya, semangat baca Qur'annya, kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.